Dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada batasan dan tantangan yang tampak tidak terhindarkan. Namun, di balik semua itu, terdapat konsep yang mengundang kita untuk merenung lebih dalam, memori ilahi. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan akses ke memori Tuhan? Mungkin kita bisa mulai dengan menyelami gagasan bahwa setiap individu memiliki koneksi yang tak terputus dengan sumber penciptaan yang lebih tinggi. Di sini, memori ilahi bukan hanya sekadar ingatan, tetapi juga kearifan yang menyentuh inti jiwa kita. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita memiliki akses kepada pengetahuan yang lebih besar daripada yang kita sadari. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa pencapaian impian adalah hasil dari kerja keras dan usaha yang tiada henti. Namun, bagaimana jika pencapaian itu sebenarnya bergantung pada seberapa dalam kita bisa menjangkau dan mengakses memori ilahi yang ada di dalam diri kita? Bayangkan jika kita dapat menarik kekuatan dari pengalaman, kebijaksanaan, dan inspirasi yang lebih luas, pengetahuan yang tidak hanya berasal dari pengalaman pribadi, tetapi juga dari sumber yang melampaui waktu dan ruang. Hal ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penting. Bagaimana kita bisa menyelaraskan diri dengan pengetahuan ilahi untuk mencapai impian kita? Memahami hubungan antara pengetahuan ilahi dan pencapaian impian bukanlah sebuah konsep yang sederhana. Ini adalah perjalanan eksplorasi yang mendalam, mengajak kita untuk menggali lebih jauh ke dalam diri kita, dan menghubungkan diri dengan sesuatu yang lebih besar. Ketika kita membuka diri untuk mengakses memori ilahi, kita berkesempatan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang tidak hanya melihat apa yang mungkin, tetapi juga apa yang dapat menjadi kenyataan. Disinilah terletak kekuatan sejati dari manifestasi, kemampuan untuk tidak hanya memvisualisasikan impian kita, tetapi juga untuk merasakan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan ini, menjelajahi bagaimana kita bisa menjangkau memori ilahi yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mampu mengaksesnya, kita tidak hanya menjadi pencari impian, tetapi juga pencipta realitas yang harmonis, sesuai dengan tujuan yang lebih tinggi. Dengan pikiran terbuka dan hati yang siap, kita akan memulai langkah pertama menuju pencapaian yang sejati. Dalam pencarian kita untuk mewujudkan impian, seringkali kita terjebak dalam labirin rutinitas yang menyita waktu dan energi. Banyak orang terjebak dalam tindakan fisik yang berlebihan, terjebak dalam ilusi bahwa kesibukan yang konstan akan mengantarkan mereka pada tujuan yang diinginkan. Namun, apa sebenarnya makna dari aksi yang kita lakukan? Apakah semua gerak dan usaha itu membawa kita lebih dekat kepada impian kita, atau justru menjauhkan kita dari esensi sejati yang kita cari? Penting untuk menyadari bahwa aksi fisik bukanlah satu-satunya jalan menuju manifestasi. Ada perbedaan yang mendasar antara sekadar melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas dan penuh kesadaran. Ketika kita hanya melakukan aksi tanpa makna, kita mungkin merasa seolah sedang berlari di tempat, kehabisan napas tanpa pernah mendekati garis finish. Disinilah kita harus merenungkan apa yang sebenarnya kita inginkan dan bagaimana cara mencapainya dengan cara yang lebih holistik dan terintegrasi. Lebih jauh lagi, kita seringkali terjebak dalam keterbatasan memori pribadi. Kebanyakan dari kita cenderung membentuk harapan dan rencana masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Namun, melakukan hal ini bisa sangat menyesatkan. Mengapa menciptakan masa depan kita berdasarkan pengalaman yang mungkin tidak lagi relevan? Ketika kita terjebak dalam pola lama, kita mengulangi siklus yang sama, seringkali tanpa menyadarinya. Sebagai contoh, jika kita pernah mengalami kegagalan, kita mungkin menempatkan batasan pada potensi kita. Kita beranggapan bahwa kegagalan tersebut adalah akhir dari perjalanan, padahal itu hanyalah sebuah pelajaran. Ketidakmampuan untuk mencapai tujuan baru menggunakan alat lama inilah yang seringkali menjadi penghalang terbesar dalam manifestasi impian kita. Kita perlu melepaskan pola pikir yang membatasi, membuka diri untuk pengalaman baru, dan menciptakan ruang untuk keajaiban yang lebih besar.
Apakah kita berani untuk merobohkan tembok yang dibangun oleh pengalaman masa lalu kita? Apakah kita bersedia untuk menjelajahi kemungkinan yang ada di luar batasan yang telah kita tetapkan sendiri? Saatnya untuk menantang cara kita berpikir dan melihat, mengizinkan diri kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman yang kita ciptakan, dan mengajak diri kita berfokus pada pencapaian yang mungkin tampak tidak mungkin. Ketika kita melangkah keluar batasan yang kita buat, kita akan menemukan kekuatan dan keajaiban dalam diri kita yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Mewujudkan impian tidak hanya memerlukan usaha, tetapi juga kesadaran untuk memahami tantangan yang menghalangi jalan kita. Mari kita renungkan dan hadapi tantangan ini, dan bersiaplah untuk mengeksplorasi cara-cara baru untuk meraih impian kita dengan keberanian dan keteguhan hati. Dalam perjalanan kita untuk mewujudkan impian, penting untuk memahami bahwa memori ilahi bukanlah sekadar konsep abstrak, melainkan sumber pengetahuan dan inspirasi yang kaya. Ketika kita mengakses memori ini, kita membuka pintu menuju wawasan yang melampaui pengalaman pribadi kita. Apa artinya ini? Artinya, kita memiliki akses ke kebijaksanaan yang telah ada jauh sebelum kita lahir, dan yang akan tetap ada, bahkan setelah kita tiada. Bayangkan sejenak, setiap ide brilian, setiap langkah inovatif, bahkan setiap keputusan yang mengubah hidup kita, mungkin berasal dari pemahaman yang lebih dalam yang dapat kita jangkau. Disinilah letak keajaiban dari koneksi kita dengan memori ilahi. Kita dapat memperoleh wawasan yang tidak hanya menjawab pertanyaan kita, tetapi juga memberi kita keberanian untuk melangkah maju meskipun ada ketidakpastian. Ketika pikiran kita tenang, kita memberikan ruang bagi ide-ide yang muncul untuk mengalir. Dalam keadaan ini, kita bisa melihat lebih jelas dan memahami dengan lebih dalam, mendengar bisikan intuisi yang mengarahkan kita ke jalur yang benar. Kita belajar bahwa setiap saat hening dalam hidup kita bukanlah waktu yang terbuang. Itu adalah kesempatan untuk terhubung kembali dengan diri kita yang sejati, untuk menyelami lautan pengetahuan yang tak terbatas. Namun, perjalanan ini tidak tanpa rintangan. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi adalah pola pikir negatif yang sering menghalangi kita. Overthinking dan kekhawatiran berlebih dapat mengubah pikiran kita menjadi musuh, mengaburkan kejelasan dan membungkam suara hati kita. Kita mungkin mulai meragukan diri sendiri, mempertanyakan kemampuan kita, dan bahkan kehilangan arah dari tujuan yang telah kita tetapkan. Ketika kita terperangkap dalam lingkaran negatif ini, penting untuk diingat bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk membentuk kenyataan, baik atau buruk. Dalam konteks ini, mengakses memori ilahi menjadi penting. Dengan melatih diri untuk berpikir positif dan terbuka terhadap kemungkinan yang lebih besar, kita menciptakan ruang bagi manifestasi impian kita. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan membentuk jalan yang kita tempuh. Alihkan fokus kita kepada keindahan kemungkinan, pada hal-hal yang membangkitkan semangat dan membawa inspirasi. Ketika kita mampu mengubah pikiran kita, kita mulai melihat bahwa dunia di sekitar kita tidak lagi terbatas pada apa yang tampak, tetapi penuh dengan peluang yang menunggu untuk dijelajahi. Sebagai manusia, kita memiliki potensi untuk mengubah cerita hidup kita. Dengan mengakses memori ilahi dan menghindari pola pikir negatif, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah. Mari kita terus mengingat bahwa kekuatan untuk mengubah realitas kita terletak di tangan kita, dan setiap langkah menuju kesadaran yang lebih tinggi adalah langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Mengakses memori ilahi bukanlah sekadar proses pasif. Itu memerlukan tindakan dan kesadaran. Salah satu kunci untuk membuka pintu menuju pengetahuan yang lebih tinggi adalah dengan menurunkan aktivitas Default Mode Network, DMN. DMN, yang bertanggung jawab untuk aktivitas mental seperti perenungan dan pengkhayalan, seringkali dapat menjadi penghalang dalam kreativitas dan manifestasi. Ketika DMN terlalu aktif, pikiran kita terjebak dalam siklus ruminasi, memikirkan masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, dan mengabaikan momen sekarang.
Mungkin kita perlu bertanya pada diri sendiri, seberapa sering kita membiarkan pikiran kita melayang tanpa tujuan, terjebak dalam ketidakpastian dan keraguan. Ketika kita ingin mengakses memori ilahi, kita harus belajar untuk menurunkan tingkat aktivitas DMN. Ini bukan tentang menghapus pemikiran kita, melainkan tentang mengubah cara kita terlibat dengan pikiran tersebut. Meditasi telah terbukti menjadi alat yang kuat dalam menurunkan aktivitas DMN. Dalam keadaan meditatif, kita dapat menciptakan ruang tenang di mana ide-ide baru dapat muncul. Melalui praktik meditasi, kita memberi diri kita izin untuk tidak hanya mengamati pikiran yang muncul, tetapi juga untuk mengizinkan diri kita terhubung dengan kedalaman kesadaran yang lebih tinggi. Studi kasus menunjukkan bahwa mereka yang secara rutin bermeditasi dapat mengalami peningkatan kreativitas dan kemampuan untuk melihat kemungkinan yang sebelumnya tidak terlihat. Selain meditasi, ada pula metode pusat, centering method, yang merupakan cara praktis untuk mengakses memori ilahi. Metode ini mengajak kita untuk kembali ke pusat diri kita, menciptakan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan kebisingan, seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak dan menghubungkan diri dengan inti kita. Metode pusat mengajarkan kita langkah-langkah praktis untuk meriset pikiran dan membawa perhatian kita kembali ke momen sekarang. Dalam praktik ini, kita dapat melakukan hal-hal sederhana seperti berfokus pada pernapasan, merasakan tanah di bawah kaki kita, atau mengamati suara di sekitar kita. Melalui cara ini, kita menciptakan kondisi yang ideal untuk membuka diri terhadap ide-ide baru dan kebijaksanaan ilahi yang lebih dalam. Keterkaitan antara meditasi dan akses ke memori ilahi sangat kuat. Ketika kita melatih diri untuk mengosongkan pikiran dari gangguan eksternal, kita memberikan ruang bagi pengetahuan yang lebih tinggi untuk mengalir masuk. Ini adalah saat ketika kita dapat mendengarkan bisikan intuisi, merasakan dorongan untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin tampak tidak konvensional, dan memahami arah yang lebih besar dalam hidup kita. Akses ke memori ilahi tidak hanya tentang mengetahui, tetapi juga tentang merasakan. Ini adalah proses yang melibatkan seluruh diri kita, pikiran, perasaan, dan tubuh dalam harmoni. Saat kita belajar untuk menurunkan aktivitas DMN dan menerapkan metode pusat, kita mulai menyadari bahwa kita bukan hanya penonton dalam hidup kita, tetapi juga aktor utama yang memiliki kemampuan untuk mengubah arah cerita kita. Mari kita ingat, perjalanan menuju memori ilahi adalah perjalanan menuju diri kita yang lebih dalam. Dengan praktik yang tepat dan kesadaran yang terbuka, kita dapat menemukan kembali kekuatan yang telah ada dalam diri kita, menunggu untuk diterangi dan diwujudkan. Ketika kita melangkah ke dalam perjalanan untuk mewujudkan tujuan, penting untuk memahami bahwa cara kita berpikir memainkan peran yang sangat besar dalam hasil yang kita capai. Berpikir secara holistik berarti tidak hanya mempertimbangkan satu aspek dari hidup kita, tetapi mengintegrasikan semua bagian dari diri kita, pikiran, perasaan, dan tindakan, dalam satu kesatuan yang harmonis. Ini adalah pendekatan yang mengajak kita untuk melihat gambaran besar dan mengakui bahwa setiap elemen dalam hidup kita saling berhubungan. Bayangkan pikiran kita seperti benang yang ditenun menjadi kain. Setiap benang mewakili aspek berbeda dalam hidup kita: kesehatan, hubungan, karir, dan impian. Ketika satu benang terputus atau tidak seimbang, keseluruhan kain dapat terpengaruh. Dengan mengadopsi pemikiran holistik, kita mengizinkan diri kita untuk mengamati bagaimana tujuan kita berinteraksi dengan setiap aspek lain dari keberadaan kita. Kita belajar bahwa fokus pada satu tujuan tidak harus mengorbankan elemen lain dalam hidup kita, tetapi justru memperkuatnya. Pikiran yang terfokus pada tujuan juga dapat membawa hasil yang lebih baik. Ketika kita mengarahkan perhatian dan energi kita pada apa yang kita inginkan, kita membuka jalan bagi peluang dan kemungkinan baru untuk muncul. Seiring kita membangun pola pikir positif dan proaktif, kita menciptakan atmosfer yang mendukung manifestasi impian kita. Rasa percaya diri kita tumbuh,
dan kita menjadi magnet bagi peluang yang sejalan dengan keinginan kita. Mari kita lihat pada contoh sukses untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana fokus pada pikiran dapat mengubah hidup kita. Banyak individu yang mengakses memori ilahi dan berhasil meraih kesuksesan luar biasa. Contohnya adalah kisah seorang pengusaha yang awalnya menghadapi banyak tantangan dalam merintis bisnisnya. Ia merasa terjebak dalam rutinitas, kehilangan arah, dan mengalami keraguan yang mendalam. Namun, setelah memutuskan untuk mengubah pendekatannya dan mulai berlatih meditasi serta menerapkan metode pusat, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dengan menurunkan aktivitas DMN dan menciptakan ruang untuk pikiran positif, ia menemukan kembali inspirasi dan ide-ide inovatif yang membawanya ke jalur yang benar. Ia tidak hanya mewujudkan impian bisnisnya, tetapi juga menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih dalam hidupnya. Kisah ini menggambarkan bahwa sukses bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang bagaimana kita berpikir. Ketika kita mengalihkan perhatian kita dari kekhawatiran dan rasa takut menuju harapan dan kemungkinan, kita menciptakan dasar yang kuat untuk mencapai tujuan kita. Kita belajar bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh, dan setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada impian kita. Penting untuk diingat bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Setiap orang memiliki kekuatan untuk mengakses memori ilahi mereka dan mengubah cara berpikir mereka. Dengan menerapkan prinsip berpikir holistik dan memberi fokus yang tepat pada tujuan kita, kita tidak hanya mewujudkan impian kita, tetapi juga menginspirasi orang lain di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Mari kita semua berkomitmen untuk berpikir secara holistik dan fokus pada tujuan kita. Ketika kita melakukannya, kita akan menemukan bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan, dan kita memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Saat kita mendalami perjalanan menuju pencapaian impian, penting untuk mengajak diri kita dan orang-orang di sekitar kita untuk mempertimbangkan kembali pendekatan kita terhadap manifestasi. Mengubah paradigma berarti melepaskan cara berpikir lama yang mungkin telah membatasi kita dan membuka pikiran untuk kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih luas. Dalam dunia yang kerap mendorong kita untuk terjebak dalam rutinitas tindakan fisik dan berpikir berdasarkan pengalaman masa lalu, kita perlu berani melangkah ke wilayah yang belum terjelajahi, di mana memori ilahi dan intuisi kita dapat memandu langkah kita. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika kita mempercayai bahwa setiap impian kita dapat diwujudkan dengan cara yang lebih sederhana dan harmonis? Ketika kita mulai melihat impian kita sebagai sesuatu yang dapat diakses melalui kedamaian pikiran dan kejelasan hati, kita mulai membongkar batasan yang kita ciptakan sendiri. Kita diajak untuk merenungkan bahwa manifestasi bukan sekadar hasil dari usaha yang keras, tetapi juga tentang bagaimana kita mengatur pikiran dan perasaan kita. Dalam penutup perjalanan ini, mari kita mengajak diri kita untuk berbagi pengalaman dan refleksi pribadi tentang pencapaian impian kita. Setiap perjalanan unik dan setiap pengalaman berharga. Dengan membuka ruang untuk berbagi, kita tidak hanya memperkaya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain yang mungkin sedang berjuang di jalan yang sama. Sudahkah kita mengakui momen-momen kecil yang membawa kita lebih dekat ke tujuan kita? Apakah kita mampu mendengarkan suara intuisi kita dan mengikuti arahan yang diberikan? Dengan membagikan kisah kita, kita dapat menciptakan jaringan dukungan yang kuat di antara sesama pencari, mendorong satu sama lain untuk terus maju, meskipun tantangan mungkin datang silih berganti. Ingatlah, perjalanan menuju pencapaian impian adalah tentang pertumbuhan, pembelajaran, dan penemuan diri. Setiap langkah, baik yang besar maupun kecil, adalah bagian dari proses yang lebih besar. Ketika kita belajar untuk mengakses memori ilahi dan menerapkan cara berpikir holistik, kita membuka diri kita untuk potensi yang tak terbatas. Saatnya untuk bertransformasi, menjadikan impian kita bukan hanya sekadar harapan, tetapi kenyataan yang dapat diraih.
Mari kita ambil langkah pertama bersama-sama, mengeksplorasi kedalaman diri kita dan menjalin hubungan dengan Yang Ilahi. Saat kita bersatu dalam misi ini, kita tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, tetapi juga mempengaruhi dunia di sekitar kita, menyebarkan cahaya dan inspirasi bagi generasi yang akan datang. Apakah kita siap untuk mengubah cara kita berpikir dan mewujudkan impian yang selama ini kita dambakan? Mari kita jawab dengan tegas. Ya. Dengan keyakinan dan komitmen, masa depan yang lebih cerah dan bermakna menanti kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.